Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman, dan kali ini gua bakalan bahas Lucky Sam lagi, chapter terbaru yaitu chapter 543 ya. Dan ya, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan Ji Gong Sop yang bilang kalau Jinrang ini udah dibutakan balas dendam. Tapi percuma aja, meskipun dia ngomong gitu, Jinrang gak bakal dengerin apa kata dia. Soalnya Jinrang udah marah banget ke LJ. Abis itu, Ji Gong Sop nyerang Jinrang, tapi masih bisa ditahan sama Jinrang. Begitu juga Mateso, serangannya masih bisa ditahan. Terus flashback, dimana PS minta info tentang Jinrang ke LJ. LJ ngasih tahu kalau dia juga nggak pernah ketemu Jinrang. Soalnya pas dia di Busan, Jinrang lagi di penjara. Tapi dia bakal ngasih info yang dia tahu ke PAS, yaitu sikutnya. Sikutnya itu bagaikan taring serigala. Balik lagi ke Jinrang yang lagi ngayam-ngayamin nih orang berdua sampai ngebuat orang ini pada bengong. Tapi di sini tiba-tiba Ji Gong Sop sama Mateso bisa ngebalikin keadaan. Pukulan terakhir Mateso itu masih belum bisa numbangin Jinrang. Karena Jinrang ngerasa harus ngehormatin mereka, akhirnya dia nunjukin postur ini yang ngebuat mereka semua diem, termasuk Ji Gong Sop sama Mateso. Soalnya mereka semua tahu kalau itu posturnya Kim Ga-breong. Ji Gong Sop yang gak percaya kalau Jinrang itu muridnya Kim Ga-breong, dia langsung nyerang Jinrang. Tapi tiba-tiba si Jinrang flashback. Di flashbacknya Kim Ga-breong bilang kalau tinjunya Jinrang nih kosong. Tapi karena itu dia ngeliat potensi di dalam Jinrang. Jadi Jinrang harus ngisi tinju kosongnya itu. Dengan begitu Jinrang pasti bisa ngegunain kekuatan yang sama kayak dia. Balik lagi ke Jinrang yang akhirnya bisa nyerang balik Ji Gong Sop. Dan chapternya ditutup dengan Jinrang yang bilang kalau dia nggak suka ngegunain teknik ini. Soalnya pemiliknya bukan dia. Oke lah guys, itulah chapter kali ini dari Lucky Sam chapter 543 ya. Dan di sini gua agak lumayan gimana ya? Agak kecewa sedikit lah ke si Jinrang ini gitu. Kirain gua Jinrang ini bakalan easy peasy gitu ngelawan dua raja ini gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Oke lah, langsung aja kita ke pembahasannya. Nih, yang pertama pengen gua bahas adalah kira-kira ya, misalkan tiba-tiba si Gita ini ngelihat kalau misalkan Jinrang pakai teknik bapaknya ini ya. Kayaknya si Gita itu langsung auto pengen bantai-bantai nih si Jinrang gitu ya. Kayaknya si Gita langsung gemes gitu, pengen ngajar nih Raja Busan gitu. Tapi kalau kata gua si Gita juga nggak asal gedebak-gedebuk gitu ya. Soalnya si Gita sendiri yang ngomong juga kalau misalkan harus hati-hati sama Busan gitu ya. Makanya itu dia ngerencanain sesuatu sama LJ ini gitu. Jadi ngegunain anak-anak Aliyet gitu buat ngalahin para kroconya Busan gitu ya. Dan oke, selanjutnya lagi yaitu gue jadi agak ragu kalau misalkan si Jinrang ini lebih kuat dari LJ gitu. Soalnya di sini aja ngelawan dua raja ini gitu ya, yang termasuknya di bawah gitu ya, peringkat di bawah gitu. Daegu sama Ansan ini ternyata masih kena damage gitu kan. Tapi di sini gue masih bisa bela si Jinrang nih. Soalnya si Jinrang ini sekaligus ngelawan dua raja gitu ya. Sedangkan kalau LJ ini selalu 1 versus 1 seinget gue ya. Jadi kalian juga bisa koreksi misalkan gue salah. Tapi seinget gue LJ itu nggak pernah sekaligus dia lawan ramean gitu, raja sekaligus dua raja lah minimal tuh, kayaknya gua nggak inget ya, nggak pernah kayaknya. Soalnya lawannya SJ 1 versus 1 kan, terus abis itu dikepung tuh kan sama Najegion, sama Kwak Ji-chang, sama Ansan, sama Daegu ini. Cuma dia lebih milih kabur yang nggak ngelawan sekaligus gitu. Jadi ya masih bisa dibela sih kalau misalkan 1 versus 1 si LJ sama Jinrang ini. Kayaknya si LJ juga bakal kena damage sih kalau kata gua mah gitu kan. Makanya gitu kalau misalkan si LJ ini pengen didewain gitu lah, cobalah sekali-kali kasih fitnya yang dia nih nggak 1 versus 1 gitu, minimal 1 versus 2 lah. Itu pun harus raja gitulah kalau menurut gue pribadi mah gitu. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu teknik yang digunain Jinrang di akhir chapter ini itu mirip PASSB ya, pas lagi mode BE di anak perusahaan satu Ilha kan. Nah, berarti tubuhnya si PS ini kemungkinan pernah ketemu Kim Ga-breong atau Gita ya. Gue nggak tahu ketemunya siapa atau pernah lihat teknik itu, tapi gue yakinnya itu si Gita. Soalnya pas PSSB ngegunain tekniknya ini, nah siluet dari
dari orang yang di kopinya itu lebih ke mirip Gitae ya gitu, pakai jas yang hitam tanpa topi gitu. Itu bisa jadi ke Gabriel, tapi kayaknya itu Gitae gitu. Apa mungkin sebenarnya Nitobuni punya kesadaran sendiri? Nah itu tuh udah banyak orang-orang teori juga ya, apakah badan si PASSB ini punya kesadaran sendiri gitu kan, pernah keluyuran di zamannya generasi 1 gitu kan. Kalau misalkan pernah pun, tapi kenapa si Gitae ini nggak ingat gitu ke si PHS gitu, atau siapapun itulah generasi 1 lainnya gitu. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu gue pengen tebak alur nih ke depannya. Yuk, nih kalau tebakan gue mungkin alurnya itu seperti ini. Misalkan udahlah kita anggap kalah tuh si Ansan sama Daegu ya. Nah, terus beneran lah akhirnya bertarung nih si PHS sama Jinrang. Nah, kalau kata gue nggak bakalan selesai, mungkin sampai mode apa gitu ya, mode reog, atau kayaknya nggak sampai BE juga sih. Kalau terlalu sering munculin BE nanti alurnya jadi sampah bet gitu. Tapi sebenarnya emang udah agak gimana juga ya ini alur lukisan ini, tapi kayaknya enggak ya, nggak bakalan dimunculin mode BE ini. Mungkin di pertengahan pertarungan datanglah Jang Hyun atau malah Gitae dan LJ gitu. Mungkin ya, pastinya tebakan gue itu lagi pertengahan tempur ini, pertarungan ini, datanglah seseorang yang ngebuat pertarungan PHS sama si Jinrang ini berhenti gitu. Kalau kata gue sih mungkin lebih ke Jang Hyun dulu sih, ngasih tahu ke teman-temannya PHS kalau ada kesalahpahaman gitu. Baru nanti ujung-ujungnya datang Gitae atau LJ ya. LJ kan biasanya nyampah tuh, jadi mungkin LJ yang paling terakhir banget gitu. Oke lah guys, mungkin untuk pembahasannya cukup sekian aja ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar teman kalian tahu konten gua, yaitu ngebahas lukisan, reality quest, sama ada segmen ceritain dulu sebelum lo tidur gitu kan. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari gua ya. Dan ya, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.